Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ricky WMSI dengan NIM 2201092 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal, analisis dan pengembangan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Analisis dan pengembangan sistem informasi manajemen. Erli Suci Brian Putri, Yudha Darmanaga Putra, dan Rizka Amalia Purba yang program studi akuntansi ekonomi dan bisnis di Universitas Medan Area Indonesia. Pada abstrak, saat ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi teknologi sistem informasi adalah membantu mendorong pekerjaan manusia agar berjalan lebih efektif dan efisien. Kita masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan dan latar belakang sistem informasi manajemen atau yang bisa disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengadilan internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti banyak produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi memiliki sekumpulan komponen informasi yang saling terintegrasi untuk menghasilkan tujuan yang spesifik. Rumusan masalah, menjelaskan konsep dasar dari sistem dan informasi, menjelaskan pengembangan sistem informasi, menjelaskan sejarah sistem informasi, tahap-tahap pengembangan sistem informasi, dan jenis-jenis sistem informasi. Dalam landasan teori, konsep dasar dari sistem dan informasi. Konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem ada dua pendekatan, yaitu penekanan dan prosedurnya, dan penekanan pada komponennya. A. Definisi sistem yang menekan pada prosedurnya merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling terhubung, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. B. Definisi sistem yang menekan pada komponennya merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengelolaan atau proses, dan sasaran atau tujuan. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau sistem development. Pengembangan sistem informasi didefinisikan sebagai penyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasannya, adanya pengembangan sistem informasi yaitu adanya permasalahan seperti adanya ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Selain itu, untuk meraih kesempatan-kesempatan dan adanya instruksi pimpinan pemerintah. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala mencegahkan jenis masalah. Sejarah sistem informasi. Sistem informasi terdiri atas dua kata, yaitu sistem dan informasi.
Sistem berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi berarti suatu yang mudah dipahami oleh penerima. Sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan menampilkan informasi. Perkembangan perbedaan manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkan dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pengembangan sistem informasi. Kita tahu bahwa pengembangan sistem informasi merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan, memperbaiki sistem yang telah ada. Hal yang dilakukan agar sistem informasi dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan melakukan pengembangan sistem informasi. Maka dari itu dibuatlah sebuah tim pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personel-personel yang kompeten di bidangnya. Terakhir kita masuk pada kesimpulan. Nah, jadi dari semua pembahasan akan disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dan perkembangan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia atau dalam kurung SDM dalam memahami komponen teknologi informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik berupa LAN maupun WAN. Keberadaan bisnisnya yang terbesar di banyak tempat dengan berbagai ragam perangkat keras dan lunak mulai menyadari tentang betapa pentingnya untuk mempercayakan dukungan bagi keberhasilan pengelolaan data komputernya kepada suatu sumber yang dapat dipercaya. Oke, dan untuk review jurnal selanjutnya, saya akan mengambil tentang sistem informasi akuntansi yang dituliskan oleh Johanna Meijeni Lumban Gaol, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Indonesia. Ini abstrak tentang informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuntungan dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Sistem informasi akuntansi adalah salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang pertama, rumusan masalah, apakah pengertian sistem informasi akuntansi? Dan kedua, bagaimana model sistem informasi akuntansi? Dan ketiga, bagaimana karakteristik sistem informasi akuntansi? 4, apakah peranan sistem informasi akuntansi? Dan 5, siapa sajakah memakai sistem informasi akuntansi? 6, apakah pengertian dari pengelolaan data? Dan ke-7, apa saja contoh dari sistem informasi akuntansi? Pengertian sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam
sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh pengumpulan dan pengelolaan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Informasi di luar perusahaan. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh si A dibedakan menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan, informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak ekstern. Yang kedua itu informasi akuntansi manajemen yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. 2.2 tentang karakteristik sistem informasi akuntansi. Apabila sistem yang akan dikembangkan kecil, maka personalnya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Dengan adanya sistem baru diharapkan terjadi peningkatan dalam hal yang pertama, kinerja yang dapat diukur dari throughput dan respon tim. Yang kedua, kontrol atau dalam kurung pengendalian. Yang ketiga, efisiensi. 4, pelayanan. Dan 5, keuntungan dalam kurung penurunan biaya. Berikutnya, analisis pengembangan sistem informasi. Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi masalah, kesempatan dan hambatnya yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat disusul perbaikan-perbaikan. Beberapa metode analisis sistem yang biasanya digunakan pengembangan sistem informasi dengan menganalisis sistem informasi yang sedang dibangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis problem sistem, analisis kelemahan sistem, dan terakhir analisis performa, information, economic, control, and efficiency atau dalam kurung PHS. Berikutnya tahap pengembangan sistem informasi. Pertama, kebutuhan strategis organisasi, aspek legal pendukung organisasi, dan masukan kebutuhan dari pengguna. Dan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem informasi. Office Automation System, Automation System atau dalam kurung OAS, dan Knowledge Work System atau dalam kurung KWS. OAS dan KWS bekerja pada level knowledge. AOS mendukung pekerjaan data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis sistem informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau manipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkan secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. KWS mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter. Sistem informasi manajemen atau SIM. SIM tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Dan berikutnya studi kasus pengembangan sistem informasi manajemen proyek properti berbasis web pada PT Sona Citra Mandiri. 2.6 tentang pengelolaan data. Pengelolaan data adalah suatu kegiatan yang merubah bentuk data menjadi informasi agar memiliki manfaat untuk atau kegunaan bagi yang membutuhkan. Selanjutnya 2.7 tentang contoh-contoh dari informasi akuntansi. Maka berikutnya ada
beberapa contoh. Yang pertama, sistem yang digunakan oleh perusahaan distribusi, perusahaan yang mendistribusikan produk dan jasanya kepada pelanggan. 2. Dalam sistem informasi pembayaran kepada pemasok, maka data input adalah semua tagihan dari pemasok diproses dengan cara tertentu sehingga memberikan informasi berupa tanggal jatuh tempo. Dan ketiga, bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajarnya produksi perusahaan, usulan produk baru tersebut. 4. Bagian si A memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produk tersebut. Kemudian data yang diperoleh diproses oleh EDP. Nah, setelah diproses, hasilnya dikembalikan ke si A untuk kemudian diberikan kepada bagian pemasaran. Nah, dari contoh di atas dapat ditemukan dua aspek yang dihubungkan dengan sistem bisnis modern, yaitu satu, pentingnya komunikasi antar departemen atau subsistem yang mengarah untuk tercapainya suatu keputusan, dan dua, cara si A, peranan si A dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk mengembalikan atau mengambil keputusan. 2. Peranan si A dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk mengambil keputusan. Dan terakhir, kesimpulan. Nah, dari semua yang telah dijelaskan, dari semua di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai dalam maupun di dalam luar perusahaan. Jadi bisa dilakukan untuk memudahkan kita memakai semua. Nah, dan cara kerja si A adalah semua sumber data baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan diubah ke dalam bentuk database. Setelah itu, semua data yang telah dibentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Dan jadi informasi disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkan, seperti manajemen dan pemakai intern maupun pemakai eksternal perusahaan. Jadi karakteristik si A meliputi si A melaksanakan tugas yang diperlukan berpegang pada prosedur yang relatif standar mengenai data terperinci, berfokus historis, menyediakan informasi pemecahan masalah. Jadi peranan sistem informasi akuntansi adalah memperbaiki akuntansi dan mengurangi biaya dalam penghasilan barang atau jasa, dan memperbaiki efisien, memperbaiki pengambilan keputusan, menciptakan keunggulan kompetitif. Dan golongan si A terbagi menjadi dua, yaitu golongan pemakai internal dan pemakai eksternal. Pengolahan data dalam si A yaitu pengumpulan data, manipulasi data, dan penyimpanan data, penyiapan dokumen. Dan salah satu contoh si A adalah sistem distribusi barang. Baik, itulah kesimpulan dari seluruh penjelasan di atas. Dan di sini kesimpulannya sangat jelas
Dan terakhir yaitu daftar pustaka. Oke, baik, terima kasih. Itulah beberapa hal yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang, mohon dimaafkan. Dan inilah hasil dari penjelasan saya tentang review jurnal sistem informasi tentang analisis data dan pengembangan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi.